In my opinion ya, puasa itu bukan cuma penting buat kesehatan fisik, tapi bagi gue itu kesehatan mental itu berpengaruh. Berpuasa itu selama kita nutrisi kita cukup, berpuasa itu bagus, men. Apapun tuh ceritanya. Justru anak-anak muda, ya orang-orang tua apalagi ya, kalau orang tua kita sekarang semua pada sakit-sakitan, men. Tapi yang gue nggak setuju adalah, ini banyak nih gue dapet komen. Lu kok objin, bayi lu gini, terus dia bilang lu suka makan es krim. That's like freaking hell, bro. Podcast ini merupakan opini pribadinya gue, dan opini pribadi gue itu dibangun berdasarkan research papers yang gue baca dan gue telaah, yang menurut gue itu kredibel. Dan podcast ini bukan medical advice. Dan juga bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, please subscribe, share, dan komen. Semua komen gue terima. Lu mau komen positif, mau komen hujatan, it's fine. Oke, langsung komen. Thank you so much guys, semoga bermanfaat. Saya punya statement yang cukup menarik hari ini. Nah, saya mau coba bahas sama Koko ya. Ini satu statement mengatakan ini, kalau nggak makan, nggak mati. Makan banyak, malah lagi cepat mati. Nah, intinya adalah saya tentang ngomongin puasa sih. Betul, puasa. Ya, mungkin aku mau coba sekalian nanya pendapat Bapak tentang mungkin puasa atau intermittent fasting ya. Yes. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kok bisa jelasin nggak puasa itu apa atau intermittent fasting itu apa? Oke, jadi puasa ya kita nggak makan ya. Kita nggak makan atau mungkin kalau di puasa Ramadan kita nggak minum juga. Puasa itu adalah praktek di mana kita itu mencoba menahan nafsu makan. That's in my opinion that's literally it. Jadi kalau teman-teman makanya gue lihat dan puasa ini penting sekali untuk kesehatan sih. In my opinion ya, puasa itu bukan cuma penting buat kesehatan fisik, tapi bagi gue itu kesehatan mental itu berpengaruh. Sangat-sangat begitu kita fisik kita oke, begitu kita bisa kontrol mentalnya kita, itu kan jadi jauh lebih mantap ya. Ya itulah tujuan puasa. Makanya kalau teman-teman ngelihat hampir di semua agama selalu ada praktek puasa. Mau apapun itu selalu ada puasa di situ. Jadi gue orangnya, gue makin berumur, gue makin bias, men. Kalau dulu gue masih muda, gue arogan sekali. Gue sebagai saintis itu, gue data lah dan segala macam, ngerti gak? Very arrogant prick. Tapi gue makin berumur tuh gue makin lihat. Gue malahan makin bias ke traditional practices. Gue malahan balik ke traditional practices yang menurut gue, kalau seandainya praktek-praktek itu dijaga sampai berabad-abad, sampai puluhan, sampai ratusan tahun itu dijaga, itu pasti ada fungsinya. Pasti itu ada suatu manfaat. Makanya puasa itu selalu ada. Jadi puasa itu in my opinion bantu sekali dari sisi pencernaan kita. Makanya coba teman-teman ngeliat ya. Ini gue dapat sekali komen-komen yang menarik sekali pada saat gue ngerjain tahun lalu puasa Ramadan di klien-kliennya gue. Itu hasilnya luar biasa loh. Itu double, man. It's double. Efek yang biasa gue itu lihatnya kalau di bulan-bulan biasa itu biasa aja. Ini double, man. Lebih cepat turun gula darah, masalah pencernaan itu hilang dan segala macam pada saat itu. Kalau makannya benar, nah permasalahan kita adalah begitu kita berpuasa, kita ngira pada saat kita berbuka puasa, pada saat kita break the fast, pada saat kita mau makan setelah berbuka puasa, lu makannya nyampah semua, men. Ya jadi buka puasanya jadi makannya nyampah karena lu tidak bisa mengontrol nafsu gitu. Jadi kita makan semua yang kue-kue lah, yang gula-gula lah, yang gitu-gitu. Ya malahan hilang manfaat puasa itu. Itu permasalahan utama ya, kayak opinion. Oke, Ya. kalau menurut Koko, hubungan makanan berlebihan Ya. dengan resiko kesehatan menurut Koko apa? Oh sangat. Maksudnya makan berlebihan lagi-lagi, lu bakal kena semua penyakit metabolik ya. Apapun itu ceritanya. Jadi kan gue selalu advocate ke orang-orang makan protein. Tapi lagi-lagi gue selalu bilang, lu jangan makan all you can eat. That's number one key. Lu mau makan apapun itu, se-nutritious apapun itu, lu gak bisa makan berlebih, man. You gotta know where the limit is. Begitu lu makan berlebih, yaitu lu memaksa semua pencernaan lu tuh mencernakan sesuatu yang tidak seharusnya. Lu bayangin kalau lu punya mobil, lu tarik, misalnya lu punya pickup truck atau apa, lu taruh beban itu berlebih. Apakah hancur itu? Apa enggak lu gone itu mobil? Sama juga dengan badannya kita. Begitu lu makan sesuatu, begitu lu makannya freaking huge, ya udah selesai. Oke, kalau secara ini ya Kok, Ya. mungkin kalau kau bisa jelasin, sebenarnya ada nggak perbedaan kalau misal orang yang kena diabetes sama yang orang normal tuh saat berpuasa tuh apakah ada perbedaan atau malah lebih bagus? Oh lebih bagus, lebih bagus. Jadi ada beberapa, ini kalau nggak salah systematic review,
Mereka tuh ngelihat namanya time restricted feeding. Oke. Apa itu time restricted feeding? Artinya jam makan lu singkat, ya sama kayak lu berpuasa kan. Lu kecilin jendela makan lu, sisanya lu berpuasa. Time restricted feeding bagus sekali untuk metabolic health. Contohnya kayak pengontrolan gula darah lah, berat badan lu turun menjadi ideal, semua your lipid panels becoming better dan segala macam. Itulah time restricted feeding, yaitu puasa. Jadi kalau teman-teman ngelihat di jurnal ilmiah ya, banyak jenis-jenisnya. Puasa itu banyak istilah. Nomor 1 time restricted feeding, yang kedua intermittent fasting. Terus dawn to dusk fasting. Dawn to dusk fasting ini adalah Ramadan. Jadi lu puasa dari dawn, dari matahari sebelum itu sampai ke matahari terbenam. Dawn to dusk fasting. Ya. Oke. Kalau tentang autofagi kok maksudnya Yes. peran proses autofagi sama puasa tuh gimana gitu? Ya, very very linked. Ini sebenarnya ada satu paper yang menarik. Gue kasih dua research paper yang menarik. Ini dan dua-duanya ini di puasa Ramadan. Dan begitu mereka ngecek orang-orang yang berpuasa Ramadan, autophagic protein itu naik. Artinya dia tuh ngebus autofagi. Apa itu autofagi? Autofagi adalah proses di mana badan kita itu merecycle sel yang udah rusak. Jadi ada sel yang udah rusak, dengan cepat badan kita itu untuk merecycle, untuk menggunakannya lagi. Jadi jangan sampai terlalu banyak sel yang rusak di dalam badannya kita. Itulah guna autofagi. Autofagi itu being tightly regulated sih, itu sangat-sangat diregulasi. Tapi begitu kita ngelihat research paper tentang puasa dan segala macam, itu sangat berhubungan sekali dengan autofagi itu. Makanya teman-teman bisa merasakan manfaat kalau lu intermittent fasting, lu time restricted feeding, kita itu puasa Ramadan. Makanya kalau kita makannya benar ditambah dengan puasa, lu dapat double the impact. Oke. Ya. Kalau menurut Koko, puasa kalau dilakukan dengan jangka panjang, Ya. apakah itu bermanfaat atau enggak? Sama satu lagi kok, kalau secara umur maksudnya, Ya. apakah usia kami muda itu lebih bagus mulai puasa? Ya. Tapi kita sampingkan dulu luar aktivitas masing-masing ya maksudnya ya. Kita ngomongnya netral dulu. Apakah semakin tua orang tuh semakin bagus untuk berpuasa ya? Puasa atau kebalikan atau mungkin kita tidak boleh puasa atau gimana gitu? Ya itu gue kurang itu gue belum aware sih, tapi that's a very good question. Nanti kalau gue ketemu research papernya I'll discuss. Tapi bagi gue sih simple ya. Berpuasa itu selama kita nutrisi kita cukup, berpuasa itu bagus, man. Oke. Apapun tuh ceritanya. Justru anak-anak muda, ya orang-orang tua apalagi ya, kalau orang tua kita sekarang semua pada sakit-sakitan, man. Orang tua kita itu not in a good state. Really not in a good state. Semuanya juga kebaikan obesitas, ya. Itu tanda-tanda lu harus puasa, man. Dan apalagi kalau kita mulai dari anak muda, bagi gue tuh malah lebih oke, karena lu membangun kebiasaan yang bagus. Oke. Jadi lu akan bisa maintain. Ya. Kalau untuk ibu hamil? Nah, ibu hamil bagi gue sih nih. Jadi di ibu hamil juga sekarang permasalahan yang gue lihat adalah obesitas, bro. Obesitas parah di ibu hamil, terus gestational diabetes, mereka itu kadang banyak yang diabetes juga, gestational hypertension, di mana mereka itu hipertensi. Lagi-lagi berhubungan dengan makanan ya. Ibu hamil naik berat badan itu normal. That's very very normal. Tapi yang tidak normal adalah di mana lu naiknya berlebih. Oke. Nah, permasalahan kita adalah sekarang, coba kita bayangin janinnya kita ya. Maksudnya kalau teman-teman yang lagi mengandung. Lu lihat aja kira-kira janin lu beratnya berapa. Kan pada saat keluar paling 2-3 kilo ya. Bilangnya 3 kilo lah on average ya. Itu cuma 3 kilo. Tambahlah cairan di situ lah. Maksudnya cairan bayi yang ada segala macam. Ya let's say 3 to 5 lah. Bilanglah 3, gue gak tahu angkanya, tapi ya lu bisa kira-kira lah. Kan gak mungkin lu itu naik sampai 20 kilo. Lu ngerti kan? Jadi begitu lu over 20 kgs, then something is bloody up. Berarti makanan lu gak bener. Tapi kalau lu mungkin naik sekitar, ya let's say tergantung berat awal dari si ibu ya. Ya lu let's say naik 5-6 kgs, 7 kg, 5-6 mungkin bagi gue masih reasonable ya. Oke, berarti tetap kalau maksudnya ibu hamil lebih baik pentingin ke nutrisi bukan puasanya ya? Exactly, lu lebih bagus pentingnya ke nutrisinya dan selalu cek ke objin, lihat aja perkembangan bayinya kan. Tapi yang gue nggak setuju adalah ini banyak nih gue dapet komen. Lu ke objin, bayi lu gini, terus bilang lu suka makan es krim. That's like freaking hell, bro.
Itu gue nggak setuju sama sekali, men. Ini banyak sekali ya gue disuruh makan es krim jadinya. Jangan fokus, kan bayi itu kan bertumbuh dengan protein ya. Jadi fokus on quality food. Itu nomor satu sih. Kualitas makanan itu harus nomor satu yang kita utamain. Oke. Ya. Mungkin terakhir nih kok pertanyaannya. Kalau misalnya kita berpuasa, Ya. biasanya orang mengindikasikan, oke, gue mau puasa, gue makannya yang berlebih. Oke, kita udah tahu salah. Tapi kalau dari sisi nutrisi nih kok, apakah kita harus juga double kalau misalnya kita berpuasa atau tetap normal aja? Bagi gue sih normal. Bagi gue itu gimana ya, pada saat lu berpuasa, lagi-lagi perhatiin ada beberapa hal yang lu harus perhatiin. Nomor satu, apakah lu emang mau turun berat badan? Atau lu mau maintain berat badan lu, ya kan? Kalau gue, karena gue mau maintain berat badan, gue itu gue intermittent fasting secara tidak langsung. Contohnya gimana? Gue makan sarapan tuh jam 8, jam 9. Jam 8 lah let's say biasa. Gue makan terakhir bisa jam 4.30 bro. Oke. 4.30 jam 5. Oke. Itu. 11 jam berarti. Ya, jadi almost 16 kan. Itu yang gua kerjain secara tidak langsung. Gue makan 3 kali sehari tetep. Tapi gue utamanya protein hewani karena gue mau maintain my body weight. Gue gak mau turun, gue gak mau naik. Nah, tapi kalau teman yang lagi mau naikin berat badan dan segala macam, ya lu coba perhatiin apa yang lu naikin porsinya dan olahraganya. Jadi everything has to purpose lu apa? So you gotta understand apa yang lu lagi mau kerjain. Tapi intinya bagi gua makin lu kecilin eating window itu makin bermanfaat. Makin lu gak makan melulu, hidup lu itu just freaking eating all the time, itu udah Berarti kok setuju ya, kalau nggak makan nggak mati, kalau makan banyak malah lebih cepat mati. betul sekali. Ya gak makan maksudnya lu tahu juga, maksudnya jangan lu gak makan betulan. Semoga bermanfaat, Tipo.